Baik, teman-teman, itulah dia tadi sesi pertama dan kita akan lanjutkan teman-teman pada pemaparan materi sesi kedua pada kesempatan kali ini yang tentunya dengan masih ulasan yang sama terkait dengan legalisasi arak Bali dilihat dari perspektif atau sudut pandang hukum itu sendiri. Dan teman-teman, pada sesi kedua kali ini kita akan terhubung dengan salah seorang dosen dari Fakultas Hukum Universitas Udayana untuk mengulas lebih banyak tentang materi kita pada kesempatan kali ini. Namun sebelum saya panggilkan pembicara kedua kita, saya akan bacakan terlebih dahulu CV dari pembicara kedua kita. Baik, teman-teman bisa lihat pada layar di mana pembicara kedua kita yaitu atas nama yang terhormat Bapak Dr. Made Gede Subakar Meresen SHMKN. Adapun pembicara kedua kita ini sendiri merupakan seorang pria kelahiran Denpasar 25 Juli 1983. Lalu dengan latar belakang pendidikan yaitu telah menamatkan pendidikan S1 Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, lalu telah menamatkan pendidikan yaitu di program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan telah menamatkan pendidikan atau studi S3 program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Gadjah Mada kembali yaitu di Yogyakarta, serta lulus pada tahun 2015. Baik, teman-teman, adapun beberapa pengalaman akademik dari pembicara pertama kita ialah pada tahun 2017 sampai dengan saat ini merupakan tenaga ahli Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Badung, lalu menjadi Pokja, Produk-Produk Hukum Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Bali, dan juga dari tahun 2017 sampai sekarang merupakan pengelola Pusat Unggulan Community Based Renewable Energy di Universitas Udayana. Lalu memiliki pengalaman juga sebagai koordinator hukum kajian Bali di Universitas Udayana, serta pengalaman-pengalaman yang lainnya tentunya. Baik, itu dia teman-teman, sangat luar biasa pengalaman dari pembicara kedua kita pada kesempatan kali ini. Dan teman-teman, tanpa berlama lagi kita akan sambut bersama dan kita panggilkan bersama pembicara kedua kita yaitu Bapak Made Gede Subakar Meresen SHMKN. Baik, sebelumnya selamat sore Bapak. Selamat sore Saudari Nanda, moderator saya yang cantik. Baik, terima kasih Bapak. Sebelumnya apa kabar Bapak? SKR itu baik, selalu baik. Iya, selalu baik ya tentunya. Terima kasih Bapak dan semoga sehat dan berbahagia selalu. Untuk itu kepada Bapak disilahkan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih Saudara Nanda. Elsa always be one. Nah, itu mungkin pertama saya ingin sampaikan untuk memacu semangat-semangat saudara-saudara sekalian. Terima kasih atas kesempatannya memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi terkait dengan legalisasi arak Bali. Untuk itu mungkin saya langsung saja, saya akan share materi saya. Baik, materi saya berjudul Paradoks Legalisasi Arak Bali. Nah, mungkin tidak jarang nih kawan-kawan mendengar istilah paradoks. Jadi pada prinsipnya dengan dibentuknya Pergub di Bali ini tentu saja menimbulkan reaksi di masyarakat. Nah, mungkin sebelum kita samakan persepsi dulu nih, kita samakan persepsi memaknai paradoks ya. Paradoks itu sebagai sebuah pernyataan yang saling bertolak belakang satu sama lain, atau dua hal yang keduanya tidak mungkin sama-sama benar, juga tidak mungkin sama-sama salah. Sehingga
hal inilah yang sering menimbulkan pro dan kontra. Saya yakin panitia, ALSA, kenapa mengangkat tema ini, tentu saja juga pasti ada persepsi bahwa arak itu adalah minuman beralkohol yang akan dikonsumsi secara langsung oleh masyarakat. Akan tetapi, pemerintah juga pasti punya persepsi yang lain bahwa arak ini merupakan bagian dari budaya, sehingga harus dilindungi. Nah, cuman problemnya adalah ketika arak dilindungi, berdampak nggak? Ada dampaknya tidak di masyarakat kelak? Nah, sehingga butuh pendekatan yang secara holistik dilakukan oleh pemerintah, sehingga ketika pemerintah membuka pintu, jangan sampai ketika dibuka pintu, ternyata di depan itulah jurang. Atau dalam arti membuat kebijakan itu harus dipersiapkan segala hal yang bersifat antisipatif dan futuristik. Jadi tidak cukup hanya berkepastian hukum saja, tapi antisipatif dan futuristik. Tadi dari wacana-wacana awal ketika moderator tadi membacakan materi, moderator tadi menyampaikan wacana isu legalisasi arak, kan ada juga kan persepsi bahwa arak ini nanti disalahgunakan, diminum-minum oleh masyarakat sehingga masyarakat jadi pemabuk semuanya. Pasti ada persepsi seperti itu. Dan saya rasa juga kalau berbicara arak pasti konotasinya adalah minuman beralkohol. Nah, makanya kita samakan persepsi, apakah kita membicarakan arak Bali sebagai mikol saja, minuman beralkohol saja. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis. Kira-kira Pak Kadis masih di sini ya? Tidak ya? Nah, tadi sudah sampai dibicarakan oleh Pak Kadis terkait dengan Pergub Peraturan Gubernur Bali nomor 1 tahun 2020. Nah, persoalannya apakah Pergub Bali nomor 1 tahun 2020 ini berbicara arak Bali saja? Nah, itu yang kita samakan persepsi lagi. Nah, ini. Kalau berbicara Peraturan Gubernur Bali nomor 1 tahun 2020, ini tentang tata kelola minuman fermentasi dan atau destilasi khas Bali. Jadi tidak hanya berbicara arak. Nah, sehingga persepsi ini harus disamakan dulu, sehingga jangan sampai seolah-olah ada peraturan gubernur Bali yang melegalkan arak gitu. Itu bahasa di masyarakat. Kemudian masyarakat yang tidak membaca aturan ini berlomba-lomba membuat, berlomba-lomba kemudian memproduksi, kemudian berlomba-lomba menjual secara sembarangan. Nah, sehingga sangat mudah diakses oleh masyarakat. Dan tentu akibatnya apa? Ya kita tahu sendiri akibat dari minuman beralkohol kalau digunakan secara berlebihan, memabukkan. Nah itu, jadi samakan persepsi bahwa yang diatur di Pergub nomor 1 tahun 2020 adalah tata kelola minuman fermentasi dan garing atau destilasi khas Bali. Jadi di dalam Pergub tersebut ada beberapa pengaturannya, nanti saudara bisa baca sendiri. Kemudian di dalam peraturan gubernur ini ada tujuan-tujuannya. Memanfaatkan minuman fermentasi khas Bali sebagai sumber daya ekonomi. Nah, sumber daya ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan krama Bali. Jadi di sana ada unsur budaya, kemudian di mana unsur budaya ini menghasilkan suatu produk, kemudian produk ini merupakan sumber daya ekonomi jika ditata, dikelola dengan baik. Jadi kalau berbicara terkait dengan sumber daya ekonomi, pasti di dalamnya ada unsur efisiensi, di dalamnya ada unsur persaingan, di dalamnya ada unsur pembatasan dan pengawasan. Nah, jadi itulah tujuannya. Kalau kita membaca konsideran, jelas menunjukkan bahwa harapan dari peraturan gubernur ini adalah bagaimana mempertahankan adat budaya,
Ya, salah satunya produk-produk itu sebagai sumber daya ekonomi. Nah, ini juga ingin saya pertegas lagi bahwa tidak hanya berbicara arak Bali, di sana ada tuak Bali, ada brem Bali, arak Bali, produk-produk artisanal, kemudian brem atau arak Bali untuk upacara keagamaan. Jadi ini kita tidak berbicara mikol atau minuman beralkohol saja, tapi di sini kita juga berbicara sarana upacara agama. Karena di agama Hindu pada khususnya, adat Bali pada khususnya, sangat identik atau dekat dengan yang namanya arak brem. Nah, inilah merupakan salah satu sarana upacara. Kemudian, ketika berbicara tata kelola, nah, jadi objek ini ditata kelola. Tujuannya supaya tidak ada penggunaan yang di luar pengawasan. Nah, itu harapannya. Selanjutnya, nah tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis, ada diberikan label berwarna. Kemudian itulah salah satu bentuk tata kelolanya. Kemudian, nah, oke, singkat kata, saya melihat persoalan atau fenomena terkait dengan arak Bali atau terkait dengan Pergub Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 ini, ada beberapa faktor yang saling bersinggungan di sini. Pertama adalah faktor budaya, kedua adalah faktor sosial, ketiga adalah faktor politik, keempat adalah faktor ekonomi. Nah, jadi faktor-faktor itulah yang saling bersinggungan yang saya lihat di dalam perda, ataupun kita melihat fenomena yang ada di masyarakat. Coba saudara lihat di media sosial bagaimana orang membuat semacam wacana-wacana terkait dengan legalisasi arak. Ada pro kontra di dalamnya. Nah, jadi ada fenomena sosial di sana, tapi di satu sisi juga ada fenomena politik di sana. Ada fenomena ekonomi ketika berbicara sumber daya ekonomi. Ada fenomena budaya karena ada usaha ingin mempertahankan keberadaan produk tersebut yang merupakan warisan nenek moyang. Ini hal-hal inilah yang menjadi saling berkaitan, saling bersinggungan. Nah, untuk menjawab hal ini, saya ingin menggunakan beberapa teori untuk memberikan pemahaman kepada saudara-saudara. Mudah-mudahan kita memiliki persepsi yang sama. Saya akan menggunakan beberapa teori melihat fenomena ini. Nah, sehingga kita tidak selalu berpikir a priori terhadap suatu aturan, akan tetapi kita memiliki penjelasan-penjelasan secara komprehensif sehingga kita memiliki cara pandang yang berbeda, tidak kacamata kuda bahwa bicara arak adalah minuman beralkohol. Ketika bicara minuman beralkohol, melihat orang misalnya berkelahi, kemudian menjadi kecelakaan gara-gara habis minum minuman beralkohol. Nah, kita samakan persepsi dulu sehingga konotasinya tidak hal-hal yang bersifat negatif saja. Tapi kita lihat juga hal-hal yang bersifat positif. Nah, saya akan bedah ini dengan menggunakan beberapa teori. Pertama, saya akan menggunakan teori fungsionalisme struktural dari Talcott Parsons. Jadi, Talcott Parsons ini menggambarkan bahwa fenomena-fenomena atau aspek-aspek yang melingkupi kehidupan kita ini saling berkomunikasi, saling membuat hubungan-hubungan. Nah, di sini dari fenomena tentang arak Bali dan Pergub Peraturan Gubernur Bali ini ada 4 aspek yang dapat saya temui di sana: budaya, sosial, politik, dan ekonomi. Budaya, sosial, politik, dan ekonomi. Nah, dalam teori fungsionalisme struktural dari Talcott Parsons ini, budaya, sosial, politik, ekonomi ini memiliki sifat alamiah masing-masing. Saya ulangi, memiliki karakter ilmiah dan sifat ilmiah masing-masing, alamiah masing-masing. Pertama, budaya. Budaya itu memiliki sifat mempertahankan pola, latensi dia, memiliki sifat mempertahankan pola. Jadi budaya ini selalu ingin mempertahankan pola, karena budaya ini juga terlahir dari sifat yang ajag. Sifat yang ajag ini, maka sesuatu itu menjadi suatu kebiasaan karena sifatnya yang ajag dilakukan terus-menerus. Karena ada sekelompok organisasi atau sekelompok masyarakat atau sekelompok masyarakat adat
yang mempertahankan budaya tersebut sehingga dilakukan berulang-ulang terus. Kemudian ada sosial. Sifat alamiah dari aspek sosial ini adalah integratif. Integratif itu artinya pemersatu, ya, selalu ingin berintegrasi. Kita ini manusia, kita ini ada di ranah sosial, makanya kita dikatakan sebagai sun politiken, ya, makhluk sosial. Jadi integratif kita ada di sana. Kemudian ketiga adalah politik. Politik ini adalah aspek pencapai tujuan. Jadi setiap manusia selalu berpolitik. Ketika kita lapar, kita pasti mencari makanan. Dan ketika proses mencari makanan, tentu saja juga kita berpolitik. Kita pasti mencari makanan yang enak tapi murah, gitu misalnya. Nah, aspek berikutnya adalah ekonomi. Ekonomi ini sifat alamiahnya adalah adaptif. Ekonomi ini sifatnya adalah adaptif. Ekonomi ini bisa hidup bahkan di tempat yang paling jorok sekalipun. Ekonomi. Contoh, di septic tank. Kira-kira ada ekonomi nggak sana? Ada tukang kuras WC. Itu juga menimbulkan value-value ekonomi di dalamnya. Itulah sifat adaptif dari ekonomi. Bahkan ada got sekotor-kotornya sekalipun, yang mana biasanya orang tidak akan mau menginjakkan kakinya di got. Tetapi ketika di got yang kotor itu ada sebongkah berlian, yang berlian itu bisa diambil oleh siapa saja. Meskipun orang sering manicure pedicure, dia akan menyemplungkan kakinya ke sana kemudian mengambil sebongkah berlian tersebut. Nah, itulah sifat adaptif dari ekonomi. Saudara-saudara, yang membedakan kemudian selanjutnya antara budaya dari atas ke bawah dengan ekonomi ke atas, ini adalah budaya ini lebih cenderung menyalurkan yang namanya informasi. Sedangkan ekonomi dari bawah ke atas ini cenderung menyalurkan energi. Saya rasa saudara-saudara di sini pernah mendengar ketika kamu menduduki bantal tidur, bantal yang kau pakai tidur sehari-hari, yang kita pakai sehari-hari, nanti pantatmu bisul. Mungkin pernah mendengar omongan-omongan begitu dari orang tua atau dari nenek, gitu ya. Jangan duduki bantal, nanti pantatmu bisul, gitu. Padahal di mana rasionalitasnya menduduki bantal menjadi bisul? Itu tidak ada. Tetapi budaya ini memiliki perannya sendiri, caranya sendiri untuk membangun suatu etika di masyarakat. Dan etika ini dilakukan terus-menerus. Informasi inilah yang diberikan oleh budaya. Dari budaya, informasi disalurkan ke sosial, sehingga di masyarakat sosial tidak ada yang mau menduduki bantal. Meskipun di dalam ranah sosial itu ada dokter, ya, ada presiden, gitu. Tetapi yang dilihat bukan persoalan bisulnya, tetapi akhirnya dipaham bahwa di sana ada semacam transfer etika, ya, transfer etika, sopan santun. Nah, itulah peran dari budaya ini membangun suatu peradaban. Kemudian ekonomi dari bawah ini energi. Energi ini ya bisa hidup di mana saja seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, kalau saya ingin menggunakan fungsionalisme struktural dari Talcott Pearson ini membedah persoalan Pergub nomor 1 tahun 2020, berarti di dalam Pergub itu ada unsur budaya yang ingin dipertahankan. Ya, yang mana budaya ini akan terus diharapkan bertumbuh terus hidup. Bahkan sebagai warisan budaya, arah ini diharapkan terus ada. Cuman persoalannya di ranah ekonomi melihat ada peluang pasar. Nah, ini kalau ekonomi ini masuk ke ranah politik dengan segala macam lobby-lobbynya, kemudian lahirlah atau ditetapkanlah suatu aturan-aturan lain. Jadi kalau hukum itu berada di antara sosial dan politik. Nah, jika ada aturan hukum yang malah membebaskan peredaran alkohol, jadi masalah. Akan jadi masalah. Itulah kenapa dari zaman Soeharto sampai zaman
sampai zaman Jokowi saat ini ya, Presiden Jokowi, persoalan-persoalan penjualan minuman keras ini juga terus menjadi perdebatan. Bahkan kalau tidak salah saya baru dengar dari kawan-kawan DPR sudah ada di prolegnas kita tentang RUU minuman keras. Rancangan undang-undang tentang minuman keras. Jadi terserah sekarang ini yang mana akan saling bersaing antara budaya dan ekonomi. Dari budaya informasi yang lebih kuat bahwa minuman keras tidak baik untuk pikiran, tidak baik untuk sifat, gitu. Atau ekonomi yang justru mendorong dari bawah ini. Nah, inilah perdebatan. Nah, sekarang bagaimana kita meramu diametral ini? Nah, ini yang menjadi persoalan, saudara-saudara. Sehingga perlu kita terus awasi. Nah, dari mudah-mudahan juga Bapak Kadis tetap mendengar persoalan ini, sehingga dalam rangka penguatan masyarakat desa adat, juga diberikan pemahaman semacam ini dalam rangka apa? Tidak hanya berpikir secara pragmatis saja, dengan dilegalkannya arak Bali ini seolah-olah masyarakat punya pandangan saya bisa menjual sebebas-bebasnya. Makanya kekhawatiran saudara siapa tadi Adit itu yang mengatakan bahwa nanti kalau dijual online bagaimana? Nah, inilah yang perlu pengaturan yang lebih tegas. Nah, kalau saya gunakan pendekatan pajak di dalam teori-teori pajak, ya baik pendekatan secara makro dan mikro. Fungsi pajak itu yang paling umum kita kenal itu ada dua, budgeter dan reguleran. Jadi kalau bicara budgeter, bagaimana caranya mendapatkan dana sebesar-besarnya untuk kas daerah atau kas negara. Nah, kalau secara makro begitu. Kalau secara mikro, bagaimana caranya meraup keuntungan sebesar-besarnya untuk produsen, gitu misalnya. Nah, sehingga ketika usaha untuk meraup dana sebesar-besarnya dengan cara menjual arak dan sebagainya, itu juga memberikan dampak. Sehingga peran reguleran menjadi penting. Reguleran dengan adanya Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 memberikan stimulus kepada UMKM untuk terus memproduksi arak dengan tata cara yang baik. Akan tetapi ke depan menjadi suatu kebutuhan juga bahwa peredaran ini patut dicukai atau diberi cukai misalnya. Karena cukai ini merupakan salah satu pendapatan daerah atau pendapatan negara, ya. Kenapa dilabeli cukai? Cukai ini sebenarnya adalah pembatasan untuk produk-produk yang sebenarnya tidak terlalu bermanfaat bagi masyarakat. Akan tetapi juga memberikan manfaat jika ini dijual atau diedarkan ke masyarakat, tapi dibatasi. Mungkin harganya menjadi lebih mahal, gitu. Karena ada fungsi budgeter juga yang harus dilakoni oleh negara atau pemerintah. Kemudian dari sisi reguleran juga ada pembatasan. Mungkin tadi sudah disebutkan penjualannya tidak bebas, penjualannya dibatasi, tidak boleh di sekolah, tidak boleh di beberapa tempat, gitu ya. Juga penjualan juga tidak boleh untuk masyarakat atau yang masih di bawah umur. Kemudian pengawasan juga menjadi penting karena bagian dari pembatasan harus ada pengawasan. Kalau tiadanya pengawasan ya sama juga dalam konteks ekonomi yang lebih keras, yang lebih kuat dominan bekerja, ya akan dijual kepada siapa saja karena akan memberikan keuntungan. Nah, itu pendekatan pajak. Berikutnya saya akan menggunakan teori economic analysis of law. Ya. Jadi analisa keekonomian terhadap hukum. Jadi dari pandangan para penganut economic analysis of law, misalnya ada Richard Posner, kemudian ada Ulen, gitu, ada Eliot, gitu ya. Jadi economic analysis of law ini adalah bagaimana memahami cara berpikir ekonomi. Jadi harapannya adalah hukum ini harus lebih progresif melihat kebutuhan cara kerja ekonomi. Sehingga dari sisi ekonomi pun memiliki persepsi tersendiri terhadap keadilan yang kita kenal dengan istilah economic conception of justice. Jadi ada 4 parameter untuk memahami economic conception of justice menurut pandangan economic analysis of law dari Richard Posner. Pertama ada rational choice, ya, pilihan rasional. Saya rasa moderator kita, Saudari Nanda, orangnya rasional. Kalau orang rasional itu pasti lahir ingin sejahtera, kemudian kaya. Nggak mungkin Saudari Nanda maunya lahir terus miskin. Nggak mungkin itu. Pasti maunya
kaya. Nah, itu rational choice. Itulah cara berpikir orang ekonom. Atau cara naluriah manusia itu pasti inginnya hidup yang bahagia, sejahtera. Kemudian kedua adalah cara berpikir ekonomi efisien. Ya, tak akan mungkin melakukan sesuatu dengan cost yang banyak terus hasilnya kecil, nggak mungkin. Pasti cara berpikir orang ekonomi adalah efisien. Jadi banyak teori efisien yang bisa digunakan. Ada Pareto efisien, Calder-Hicks efisien, jadi banyak efisien. Kemudian utility ini kita berbicara kemanfaatan. Banyak teori-teori yang berbicara kemanfaatan, misalnya greatest happiness for the greatest number dari dari Bentham. Jadi bagaimana harapannya Arak Bali ini memberikan manfaat, bukan masalah yang lebih banyak, tapi manfaatnya yang lebih banyak. Kemudian keempat adalah value. Apapun aturan yang dibuat oleh pemerintah harus mengandung value, nilai-nilai. Atau apapun tindakan-tindakan yang kita lakukan harus memberikan value atau memberikan nilai. Nilai dalam arti apa? Budaya tetap terjaga, tapi tanpa harus merusak karakter bangsa. Jangan sampai kita menciptakan bangsa-bangsa peminum, gitu misal. Tapi budaya harus tetap terjaga, nah value ini terbangun. Sehingga dalam konteks economic analysis of law, dalam rangka mencapai economic conception of justice, ada 4 parameter yang digunakan: rational choice, pilihan rasional. Jangan sampai melegalkan arak secara rational choice-nya itu adalah memberikan keuntungan, tetapi akhirnya konsumennya malah sakit, gitu misal. Jangan sampai. Kemudian efisiensi, boleh melakukan langkah-langkah efisien, tetapi jangan sampai dalam proses tata kelola ini justru malah merugikan salah satu pihak, misalnya UMKM dirugikan atau masyarakat dirugikan. Jadi polanya harus jelas. Kemudian utility harus memberikan kemanfaatan. Ya, Arak Bali ini harus memberikan kemanfaatan. Misalnya begini, jangan sampai kebutuhan adat iatnya, gitu ya, kebutuhan adat, karena arak berom tujuan juga untuk kebutuhan upacara. Jangan sampai selalu berlindung di balik ini. Jangan selalu berlindung di balik ini. Misalnya, contoh sabung ayam. Nah, selalu berlindung di balik upacara adat. Wah, misalnya begitu. Jangan selalu berlindung seperti itu. Jangan berlindung di balik adat. Sehingga biarkan secara kemanfaatan, cara bekerjanya adalah pekerjaan yang paling rasional. Kemudian value, tetap terjaga value, adat budaya tetap terjaga, tapi tanpa harus merongrong atau merusak generasi bangsa. Itu. Sekian, semoga kebaikan datang dari segala penjuru. Alsa always be one. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, luar biasa sekali pembahasan dari pembicara kedua kita, yaitu Pak SKR tentunya. Terima kasih Bapak SKR dengan pembahasannya sangat luar biasa. Dan teman-teman, berikutnya kita akan buka yaitu sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Sama seperti opsi sebelumnya, teman-teman yang ingin bertanya, disilakan untuk mengajukan pertanyaan. Jika ingin mengajukan secara langsung, disilakan untuk mengetikkan maksud saya izin masuk dan juga on mic nantinya ketika saya sudah berikan kesempatan. Ataupun teman-teman dapat mengetikkan pertanyaan teman-teman pada kolom chat serta disertakan dengan nama dan juga instansi. Baik, untuk itu kepada teman-teman disilahkan yang ingin bertanya. Nah, apa Gin? Baik, ini dia ada penanya dari Saudari Tembang Merah Sani Sosialista. Baik, untuk itu kepada Saudari Tembang disilahkan untuk menyalakan fitur audionya. Betul. Selamat sore. Ya, sore. Silakan, Tembang. Ya,
Pertanyaan saya tadi menyambung dari pertanyaan saudara Kevin, Pak. Sebenarnya juga ingin saya tanyakan, tetapi bagaimana pandangan Bapak, efektifkah pemerintah Bali melakukan fungsi pengawasan melalui pendataan koperasi terhadap pendistribusian arak Bali terkait syarat-syarat yang mengenainya seperti tidak diperbolehkannya diedar di kalangan remaja. Kemudian Bapak, apakah tercipta peluang untuk bahwa tidak adanya fungsi kemanfaatan, Pak? Bukan berarti tidak ada sepenuhnya, tetapi apakah ada peluang untuk arak Bali itu beredar yang nantinya tidak memenuhi tujuan dari awalnya dibentuknya peraturan Pergub Bali tersebut? Terima kasih, Pak. Saya kurang dengar ini, saya kurang dengar. Mohon maaf kepada Saudari Tembang, apa bisa diulang kembali? Karena sedikit terputus koneksinya. Oke. Bagaimana pandangan Bapak, efektifkah pemerintah Bali melakukan fungsi pengawasan melalui pendataan koperasi seperti yang tadi disebutkan untuk melindungi kepastian hukumnya terhadap pendistribusian arak Bali terkait syarat-syarat seperti tidak diperbolehkannya diedarkan di kalangan remaja? Kemudian Bapak, apakah menurut Bapak, tentu apabila kita melihat suatu hal terdapat kemanfaatan yang baik untuk masyarakat, tentu pasti ada sesuatu hal yang tidak baik di dalamnya. Apakah nanti akan ada persoalan-persoalan yang timbul terkait peredaran arak Bali secara legalitas yang tidak memenuhi tujuan dari hukum tersebut, Bapak? Terima kasih. Baik, sebelumnya apakah Bapak Skar dapat mendengar pertanyaan dari Saudari Tembang? Saya tidak mendengar. Oke, baik. Mungkin Saudari Tembang bisa diketikkan saja pertanyaannya karena koneksinya terputus. Baik, terima kasih. Baik, silakan diketikkan Tembang. Mungkin peserta lainnya juga. Ya, mungkin peserta lainnya yang ingin bertanya disilakan untuk mengetikkan izin masuk, dan nantinya ketika saya sudah berikan kesempatan, disilakan untuk menyalakan fitur audionya. Baik, mohon bersabar Bapak, mungkin Saudari Tembang masih mengetikkan pertanyaannya karena tadi sangat panjang sekali pertanyaannya Bapak. Saya selalu sabar, Saudari Nanda. Baik Bapak, terima kasih. Baik Bapak, sambil menunggu Tembang mengetikkan pertanyaannya, kita mungkin beralih dulu pada penanya yang kedua Bapak. Ini sudah masuk dari Saudari Intan Rahmadani. Baik, untuk itu kepada Saudari Intan disilakan untuk menyalakan fitur audionya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ya, silakan. Terdengar sangat jelas? Ya, sangat jelas. Silakan. Baik, saya mau bertanya, untuk daerah Bali sendiri sangat sering didatangi oleh wisatawan asing. Nah, bagaimana jika ada wisatawan asing yang datang lalu mengkonsumsi arak Bali itu, namun tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintahan Bali sendiri. Misalkan mereka tidak menggunakannya untuk acara keagamaan dan sebagainya. Apakah ada konsekuensinya yang diberikan atau ada hukuman lain yang diberikan baik secara hukuman
apapun itu, ataupun ya juga sanksi sosial begitu, sanksi hukum ataupun sanksi sosial. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Saudari Intan. Untuk itu kepada Pak SKR silakan untuk memberikan tanggapannya. Baik, terima kasih Saudari Intan. Jauh sekali ini dari Unsiah ya. Sudah memberikan pertanyaan. Memang Bali ini merupakan tempat wisatawan, ya, banyak dikunjungi oleh wisatawan, dan di Bali juga banyak akomodasi pariwisata, tempat hiburan pariwisata, banyak sekali. Sebelum isu atau fenomena terkait dengan legalisasi arak Bali ini, bahwa peredaran minuman keras di Bali pun memang sudah ada dari dulu. Mungkin tidak hanya di Bali ya, tidak hanya di Bali, sudah ada itu. Kemudian minuman keras itu pun diberikan macam-macam golongan-golongannya. Ada golongan A, golongan B, golongan C. Dan dari macam-macam golongan itu juga memiliki tempat distribusinya masing-masing. Jadi tidak semua bisa menjual jenis-jenis golongan-golongan tersebut. Misalnya, minuman-minuman keras impor, gitu, Jack D, kemudian ada Blue Ice, banyak ya, banyak nama-nama minuman. Saya kurang hafal karena saya tidak suka minum minuman beralkohol. Jadi produk-produk ini banyak dijual di hotel-hotel. Kemudian terkait dengan arak Bali, kita belum bisa ini mendefinisikan arak Bali ini masuk mikol yang mana ini. Bagi Bali yang memang bisa dikonsumsi. Apakah jenis golongan A, B, C? Nah, ini belum ada nih. Gitu. Akan tetapi dulu, sebelum ide melegalisasi ini ada, masyarakat pengrajin arak sudah memproduksi arak. Bahkan tren pasarnya cukup tinggi. Nah, karena tren pasar cukup tinggi, kadang banyak ada oknum-oknum yang menyalahgunakan keadaan tersebut. Misalnya, mencampur arak Bali dengan metanol supaya volumenya lebih banyak. Nah, minuman-minuman arak Bali yang mengandung metanol ini berbahaya bagi kesehatan, bisa menyebabkan kebutaan, bisa menyebabkan sakit saraf dan sebagainya. Nah, jadi tanpa diaturnya dulu pun sudah ada. Nah, sekarang diatur tujuannya apa? Supaya memberikan tata kelola, memproduksi ini dengan cara-cara yang baik. Begitu. Nah, jadi kalau ada wisatawan meminum arak Bali, gitu, kita harus lihat dulu, harus diberikan kepastian dulu arak ini didistribusikan di mana. Misalnya kalau di hotel itu tidak masalah. Kemudian arak Bali itu juga memiliki karakter, ada yang bisa diminum, ada yang tidak bisa diminum. Maksud tidak bisa diminum itu adalah misalnya untuk upacara adat. Itu bukan untuk diminum, tapi untuk dijadikan tetabuhan gitu, untuk biasanya disiratkan di tanah gitu misal. Nah, itu kadarnya mungkin sangat jelek itu gitu ya. Jadi nggak bisa diminum langsung. Nah, sehingga kalau kita melihat fenomena ada wisatawan misalnya meminum minuman keras, misal di kampus minum minuman keras, ya udah pasti kita proses. Tetapi kalau mereka meminum minuman keras misalnya apa saja di tempat-tempat yang telah disediakan, tidak masalah. Karena sudah ada aturan yang mengaturnya, seperti yang saya katakan tadi, ada sisi budgeternya, karena negara kita juga membutuhkan budget, tapi reguleran harus tetap dijaga, harus diberi cukai dia, dibuat agarnya lebih mahal, sehingga tidak semua orang bisa meminum itu. Nah, bahkan yang saya lebih khawatir itu adalah ketika orang meminum itu tetapi dicampur dengan zat-zat kimia yang berbahaya. Misalnya di Jawa mungkin sering kita dengar ada istilah topi miring, terus dicampur dengan obat sakit kepala, dicampur sehingga memberikan efek yang lebih keras gitu. Nah, ini juga harus dihindarkan. Ini juga harus diberikan edukasi ke masyarakat. Kemudian di satu sisi
di masa pandemi COVID ini bahkan arak ini dijadikan sebagai bahan dasar untuk membuat hand sanitizer. Gitu. Jadi banyak fungsi. Gitu. Misal mungkin ke depan arak itu kalau diproses lebih lanjut bisa sebagai pembersih kuku kalau misalnya menggunakan apa namanya apa istilahnya dia pewarna kuku itu misalnya, atau bisa saja untuk sebagai pembersih wajah gitu, misalkan ada pembersih wajah yang mengandung alkohol kan bisa saja. Nah sehingga berbicara arak Bali itu tidak melulu berbicara mikol, minuman beralkohol, dan harapan saya adalah pemerintah itu memberikan jalur-jalur distribusi yang tepat sehingga minuman ini tepat sasaran atau bahkan diimpor sajalah. Sehingga dan diberikan standar-standarnya. Begitu Saudari Intan, semoga apa namanya pemaparan saya dapat bermanfaat. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya Bapak SKR, sangat luar biasa sekali. Dan itu dia, Saudari Intan, apakah bisa diterima? Ya, sangat baik dan bisa diterima. Terima kasih, Pak. Baik. Terima kasih, Intan. Dan Bapak, kita akan beralih pada pertanyaan yang kedua, yaitu dari Saudari Temang Merah tadi. Di sini akan saya bacakan pertanyaannya. Bahwasannya, bagaimana menurut pandangan Bapak, efektifkah pemerintah Bali melakukan fungsi pengawasan melalui pendataan koperasi terhadap pendistribusian arak Bali sendiri? Dan apabila terdapat fungsi kemanfaatan di dalam Pergub Bali tersebut secara sosial, ekonomi, politik, dan juga budaya, apakah akan ada peluang munculnya tidak terpenuhinya tujuan produk hukum tersebut, Bapak? Baik, kepada Bapak SKR, silakan untuk memberikan tanggapan. Baik, terima kasih. Saudari yang terputus tadi suaranya, mohon maaf, di sini saya juga tidak dengar. Ya. Jadi pada prinsipnya, kalau kita berbicara suatu aturan hukum, kita ingin melihat aturan hukum ini secara statis atau secara dinamis. Kalau kita melihat secara statis, mungkin saat ini diundangkan, besok saja aturan hukum itu sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat. Jadi kalau kita berbicara aturan hukum yang hanya dalam konteks letterless saja, tentu saja potensi-potensi untuk tidak bermanfaat lagi di masyarakat besar. Sehingga dibutuhkan apa? Para legislator itu atau eksekutif dalam membuat kebijakan-kebijakan itu harus tetap mengacu pada dinamika yang ada di masyarakat. Harus tetap mengacu pada perubahan-perubahan, karena tiada yang abadi selain perubahan. Kemudian apakah dengan sudah dikelola, sudah dipolakan dengan koperasi-koperasi tersebut akan memberikan manfaat? Harapannya memberi manfaat. Makanya kita berbicara tata kelola dalam aturan ini. Nah, justru saya berharap stakeholders itu menggunakan pola-pola yang tepat, yang baik dalam mengelolanya. Jangan sampai dalam proses pengelolaan seharusnya didistribusikan ke lokasi A, di lokasi B juga didistribusikan, juga problem. Makanya, seperti yang saya katakan tadi, ekonomi itu sifatnya adaptif. Kalau ekonomi ini tidak dibarengi dengan tekanan dari informasi yang mengarahkan kita untuk beretika yang baik, bertata susila yang baik, bersopan santun, begitu juga di dalam budaya itu informasi yang diarahkan adalah taati hukum, taati aturan. Nah, kalau hal itu sudah lebih dominan ekonomi yang memiliki energi ini mendorong, karena tujuannya adalah dalam rangka profit oriented, ya mencapai keuntungan sebesar-besarnya, ya tidak akan jalan juga. Yang ada adalah apa? Timbunan uang yang ada, tapi tidak memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Banyak yang mabuk-mabukan, minum-minuman, gitu. Yang tentu juga memberikan dampak yang tidak baik. Nah, sehingga pandangan saya adalah hukum itu sangat mungkin ketinggalan zaman, cepat. Setelah diundangkan, sebulan lagi, 2 bulan lagi bisa berubah fenomena yang di masyarakat. Jadi begitu menurut pandangan saya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bapak SKR atas tanggapannya, dan itu dia tadi Saudari Tembang, semoga dapat diterima dengan baik tentunya apa yang telah dijelaskan oleh pembicara kita.
Dan teman-teman, sekiranya karena keterbatasan waktu, mungkin saya hanya membuka kesempatan bagi 2 orang penanya saja, dan kami mohon maaf jika kami tidak bisa memberikan kesempatan kembali karena keterbatasannya waktu. Baik, teman-teman, mungkin demikian tadi pemaparan materi dari pembicara kedua kita, yaitu Bapak SKR. Namun sebelum kita beranjak pada sesi selanjutnya, saya ingin memberikan sedikit kesimpulan dari apa yang telah disampaikan tadi. Di mana pembicara kedua kita berangkat dengan sebuah tema, yaitu paradoks legalisasi arak Bali dari sudut pandang hukum itu sendiri. Dan kita berangkat dulu terkait dengan pengertian paradoks, di mana paradoks merupakan sebuah pernyataan yang saling bertolak belakang satu sama lainnya, atau istilahnya adalah pro dan kontra. Tentunya legalisasi arak Bali ini sendiri menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, akademisi, maupun kalangan-kalangan yang lainnya. Jika kita lihat dari 2 perspektif, yaitu dari perspektif yang mendukung adanya legalisasi ini, bahwasannya legalisasi ini merupakan sebuah usaha untuk menjaga, lalu melindungi, mengembangkan budaya Bali berupa arak Bali ini sendiri, serta bagaimana mengembangkan arak Bali yang nantinya dapat menunjang bagaimana keberadaan perekonomian di Bali khususnya, serta memberikan sebuah kepastian hukum bagi mereka-mereka yang nantinya terjun sebagai pelaku usaha minuman fermentasi atau arak Bali ini sendiri. Dan ketika kita balikan, kita melihat dari perspektif kontra, yaitu mengingat sifat arak Bali ini sendiri memiliki istilahnya memiliki kandungan alkohol, di mana ditakutkannya nanti bahwasannya menimbulkan sebuah permasalahan baru atau memicu permasalahan baru, baik itu di bidang kesehatan maupun kriminalitas. Nah, teman-teman, itulah dia tadi ulasan yang sangat menarik tentang legalisasi arak Bali bersama dengan Bapak SKR, yang merupakan salah seorang dosen di Fakultas Hukum Udayana. Dan teman-teman, sekiranya kita akan lanjut pada sesi selanjutnya, yaitu penyerahan sertifikat kepada pembicara. Baik, untuk itu teman-teman panitia disilakan untuk menampilkan sertifikatnya. Baik, itulah dia sertifikat sebagai tanda apresiasi dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak SKR sudah meluangkan waktunya untuk sharing, untuk mengulas banyak tentang legalisasi arak Bali ini sendiri bersama dengan kami. Terima kasih Bapak. Dan kita lanjutkan teman-teman dengan sesi foto bersama. Untuk itu teman-teman yang belum menyalakan fitur kamera, disilakan untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu. Dan saya berikan kesempatan kepada rekan-rekan panitia si PDD untuk mengabadikan atau untuk mengambil gambar pada kesempatan kali ini. Oke, baik teman-teman semua. Kita mulai dari slide pertama ya. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, saya kembalikan kepada Nanda selaku moderator. Baik, terima kasih atas bantuannya si PDD. Dan sekali lagi Bapak Subakar Meresen, terima kasih atas sharing sessionnya dan juga pemaparan materinya yang sangat menarik pada kesempatan kali ini Bapak. Dan sekiranya Bapak, jika Bapak memiliki kepentingan lain, tanpa mengurangi rasa hormat kami dan teman-teman panitia semua, untuk Bapak mungkin disilakan untuk meninggalkan meeting room jika ada keperluan atau kepentingan lain.